Ustaz, apakah ada contoh dari Rasul zikir selesai sholat berjamaah? Jadi ada riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu bahwasanya mereka tahu orang selesai sholat itu dari suara zikir. Jadi orang berzikir terdengar suaranya, tapi Nabi SAW tidak memimpin zikir. Subhanallah, bahkan itu termasuk sunnah. Kita berzikir mengangkat suara untuk mendengarkan ke telinga kita tanpa mengganggu yang lain. Bukan sepi, ada suara. Di masa Rasulullah SAW mereka mengetahui selesai sholat dari suara takbir ke depan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi kita berzikir diangkat suara tanpa dipimpin oleh imamnya. Tidak, Rasul SAW tidak memimpin para sahabatnya berzikir, tapi beliau berzikir dan para sahabatnya mendengar. Kenapa? Sebagaimana tadi disebutkan, kadang-kala ada zikirnya yang cepat, ada yang zikirnya yang lambat dia. Tapi kalau sholat ya harus ikut, tapi kalau selesai sholat enggak. Itu zikirnya Rasulullah SAW, para sahabat mendengar yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aneh ketika kita berzikir sesudah sholat dianggap bid'ah. Padahal zikir itu adalah perkara sunnah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Kenapa orang Wahabi melarang hal tersebut? Mereka berdalih berzikir setelah sholat secara bersamaan adalah bid'ah karena tidak pernah dicontoh oleh Nabi. Apa salahnya kita berzikir? Padahal Rasulullah SAW sendiri tidak membatasi kita berzikir. Rasulullah tidak pernah melarang berzikir secara bersama-sama. Namun, kenapa mereka tetap bersikuku dengan pendapat mereka sendiri, yaitu kullu muhdatsatin bid'ah? Bukannya firman Allah, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, yang artinya, bukankah dengan berzikir hati menjadi tenang? Jadi, marilah kita selalu berzikir di mana saja dan kapan saja. Yang penting kita tidak mencampurnya dengan kemaksiatan dan di tempat-tempat yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Quran surah 4 ayat 103. Silahkan dicek. Fa idza qadaytumus shalah. Jika Anda selesai menunaikan salat, fadhkurullaha, silahkan zikir kepada Allah. Apa bentuk zikirnya? Hadis riwayat Muslim, hadis 593. Ya astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam, minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Itu kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Awal-awal masa zikir dibimbing oleh Nabi dikeraskan. Kalau nggak dikeraskan, bagaimana sampai sekarang kita bisa dengar zikirnya? Hadisnya ada, keterangannya ada. Setelah mereka semua mengetahui zikirnya, cara bacanya, masing-masing paham, bahkan tahu kalimat-kalimat yang Nabi biarkan. Maka muncullah kemudian zikir sendiri-sendiri di situ. Jadi kalau Anda kumpulkan riwayatnya dengan baik, Anda temukan ada faidahnya dikumpulkan oleh Imam Asy-Syafi'i. Kata Imam Asy-Syafi'i, akan lebih baik jika Anda masuk di lingkungan yang belum paham tentang zikir, maka bacakan, bimbing mereka dengan yang jahar. Jika sudah diketahui dengan baik, maka silahkan berzikir dengan sir, sehingga setiap orang bisa memohon dengan kepentingannya masing-masing. Itulah keseluruhan. Jadi marilah kita selalu berzikir kepada Allah, baik sendirian maupun berjemaah. Karena berzikir secara bersama-sama akan menambah kehusuan dan akan menjadi contoh serta menjadi penyejuk hati bagi kita. Allahu a'lam bishawab. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.